Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran IPS. Kita masih belajar tentang negara-negara di ASEAN. Kita sudah belajar 7 negara di ASEAN pada video pembelajaran yang dahulu. Sekarang kita akan belajar 4 negara ASEAN yang tersisa. Kali ini kita bahas dulu negara ASEAN yang pertama pada video ini adalah negara Laos. Negara Laos dijuluki sebagai negara tanah terkunci karena letak geografisnya yang terkurung atau terkunci oleh 5 negara. Jadi Laos itu dikelilingi oleh 5 negara, yaitu negara Myanmar, RRC, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Kita akan belajar batas-batas negara yang mengelilingi negara Laos. Di sebelah utara dibatasi oleh negara Republik Rakyat Cina. Sebelah selatan dibatasi oleh negara Kamboja dan Thailand. Sebelah barat dibatasi oleh negara Myanmar dan Thailand. Sebelah timur dibatasi oleh negara Vietnam. Negara Laos mempunyai luas wilayah sebesar 236.800 km persegi. Kenampakan alam yang ada di negara Laos. Tadi Bu Edi sebutkan Laos dikelilingi oleh 5 negara sehingga menyebabkan Laos tidak memiliki garis pantai. Kemudian wilayah timur dari Laos berupa perbukitan. Wilayah baratnya berupa dataran rendah dan rawa. Laos mempunyai gunung yang puncak tertingginya mencapai 2.819 meter dari permukaan laut, yaitu Gunung Pho Bia. Laos juga memiliki beberapa sungai besar yang oleh masyarakatnya digunakan sebagai sarana transportasi. Sungai besar yang mengalir di Laos adalah Sungai Mekong dan Ngum. Karena negara Laos sebagian besar berupa daratan, maka mata pencarian utama dari penduduk di Laos adalah berasal dari sektor pertanian. Hasil pertanian utamanya berupa padi, jagung, tembakau, kapas, kopi, dan buah jeruk. Daerah pertanian umumnya berada di daerah dataran rendah di tepi Sungai Mekong. Jadi Sungai Mekong itu merupakan urat nadi atau jalur penting perekonomian Laos yang dimanfaatkan Laos untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik, atau Sungai Mekong juga digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Tenaga hidroelektrik yang dihasilkan kemudian dijual oleh Laos ke negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Jadi mereka, negara Laos, dapat mengembangkan sektor pertaniannya dengan baik sehingga mereka dapat mengekspor hasil pertaniannya ke luar negeri. Berikutnya suku-suku bangsa yang mendiami negara Laos. Suku mayoritas yaitu suku Lao yang terdiri dari suku Lao Loum, Lao Teung, dan Lao Sung. Sedangkan sisanya ada suku Khmer, suku Hmong, dan suku-suku lainnya. Sekarang kita belajar tentang politik yang ada pada negara Laos. Yang pertama,
Laos bentuk pemerintahannya adalah republik dan sistem pemerintahannya adalah parlementer, sehingga kepala negara di Laos adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh perdana menteri. Jadi kepala negara ada sendiri, presiden, dan kepala pemerintahan perdana menteri. Saat ini presiden Laos adalah Bounang Vorasit. Bendera nasional dari Laos dikenal dengan nama triwarna horizontal yang terdiri dari warna merah, biru, merah, dan lingkaran putih di tengah dengan diameter lingkaran 4/5 dari tinggi garis biru. Lingkaran putih di tengah melambangkan kesatuan masyarakat Laos yang dahulu ada dipisah menjadi dua wilayah yang terbagi oleh Sungai Mekong, dipisahkan oleh Sungai Mekong. Hal ini juga dikatakan mewakili bulan purnama di atas Sungai Mekong. Jadi lingkaran putih bisa diartikan sebagai penyatuan kembali wilayah atau bulan purnama di atas Mekong. Garis-garis merah melambangkan pertumpahan darah oleh orang-orang Laos di kedua tepi Sungai Mekong dalam perjuangan mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan dari Prancis. Dan simbol biru merupakan simbol dari Sungai Mekong itu sendiri, yang merupakan simbol kemakmuran bangsa. Lagu kebangsaan dari Laos adalah Pheng Sat Lao atau himne rakyat Laos. Ibu kota dari Laos adalah Vientiane. Mata uangnya adalah Nyukip dan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Laos adalah agama Buddha. Bunga nasional dari Laos adalah bunga campa atau yang dikenal dengan bunga plumeria. Menjadi simbol resmi Laos karena dianggap mewakili ketulusan dan kegembiraan hidup. Karangan bunga dok campa kerap hadir sebagai hiasan dalam upacara dan penyambutan tamu. Sementara itu, pohon dok campa tumbuh tersebar di seantero Laos, terutama di sekitar biara. Flora khas lainnya yang ada Laos adalah liana. Liana adalah suatu tumbuhan apabila dalam pertumbuhannya memerlukan kaitan atau tempat untuk merambat supaya mendapat cahaya matahari. Jadi bisa disebut liana adalah tumbuhan merambat, memanjat atau menggantung. Juga ada banyak rotan. Fauna yang ada pada negara Laos adalah macan kumbang, tokek, kraits, dan buaya Siam. Jika anak-anak nanti berkunjung ke negara Laos, tempat wisata terkenal yang bisa dikunjungi adalah yang pertama, Phat Tat Luang. Merupakan sebuah candi Buddha yang berukuran cukup besar dan berlapis emas, berada di pusat kota Vientiane. Candi yang satu ini mempunyai 3 tingkat yang masing-masing sebagai refleksi bagian dari doktrin Buddha. Phat Tat Luang dibangun pada abad ketiga dan pernah mengalami beberapa kali renovasi. Tempat wisata Laos yang satu ini disebut-sebut sebagai monumen yang penting dan merupakan simbol nasional. Berbentuk seperti piramida, Phat Tat Luang merupakan stupa besar peninggalan Buddha dengan tinggi lebih dari 45 meter dan lebar 69 meter. Yang uniknya lagi, seluruh bagiannya ditutupi dengan 500 kg emas murni dan melambangkan kemegahan negara Laos. Luar biasa ya.
Tempat wisata yang kedua adalah Buddha Park Xiangquan. Taman Buddha atau dalam bahasa aslinya Xiangquan adalah taman patung terbuka dengan patung-patung raksasa Buddha dan dewa-dewa Hindu 25 km arah tenggara dari kota Vientiane. Taman ini didirikan pada tahun 958 oleh biarawan dan seniman patung Bun Lea Sulila. Pengunjung tidak hanya akan menemukan patung Buddha tetapi juga dewa, setan, dan binatang mitologi dari kedua kepercayaan tersebut. Patung di tempat wisata di Laos Buddha Park termasuk patung Buddha berbaring sepanjang 40 meter dan Dewa Indra di atas gajah berkepala 3. Tempat wisata terkenal lainnya adalah Tat Dam. Dam atau stupa hitam di ibu kota Vientiane adalah salah satu dari beberapa stupa kuno yang tersisa setelah penduduk Siam di abad ke-17. Terletak di pusat kota dan telah menjadi salah satu landmark kota paling populer. Anak-anak, kita akan melanjutkan dengan negara Myanmar. Myanmar disebut juga sebagai negeri pagoda emas karena memiliki ikon Swedagon pagoda yang dilapisi oleh emas. Sekarang batas-batas negara Myanmar. Sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman dan Thailand. Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala dan India. Sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Negara Thailand mempunyai luas wilayah sebesar 676.552 km persegi. Kenampakan alam negara Myanmar. Myanmar di wilayah baratnya merupakan rangkaian pegunungan Arakan Yoma. Dan wilayah tengahnya berupa dataran rendah yang subur yang dialiri oleh Sungai Irawati sehingga dijadikan wilayah pertanian. Kemudian wilayah timurnya berupa dataran tinggi. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara Myanmar pada umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasil pertaniannya berupa padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, dan teh. Myanmar juga memiliki hasil tambang seperti emas, tembaga, timah, perak, batu permata. Suku bangsa yang ada di negara Myanmar. Suku bangsa Bamar merupakan suku mayoritas yang ada di Myanmar. Sedangkan sisanya adalah San, Karen, dan Mon. Ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Sebelumnya dipindahkan dari Rangon pada tahun 2005. Bentuk negara pemerintahan Myanmar adalah Republik dan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presidennya saat ini adalah Win Myint. Mata uang negara Myanmar adalah Kyat. Dan sebagian besar agama pemeluk negara Myanmar adalah mayoritas beragama Buddha. Kita akan lanjutkan dengan bendera Myanmar. Bendera nasionalnya terdiri dari 3 jalur dengan warna kuning, hijau, merah, dan bintang putih di tengah. Warna kuning menyimbolkan solidaritas. Warna hijau menyimbolkan perdamaian. Merah keberanian. Dan bintang putih menyimbolkan persatuan rakyat Myanmar. Lagu kebangsaannya adalah Our Free Homeland.
Bunga yang terkenal di Myanmar sebagai bunga nasional adalah bunga padua, dan flora yang terdapat di sana adalah anggrek dan jati. Sedangkan fauna adalah rusa, gibbon, flying fox, tapir, dan kucing liar. Tempat wisata yang terkenal di negara Myanmar adalah Pagoda Swedagon. Pagoda yang selalu wajib dikunjungi saat datang ke Myanmar adalah Pagoda Swedagon. Bangunan pagoda ini memang lebih megah jika dibandingkan dengan pagoda lain yang ada di Myanmar. Yang kedua adalah Ananda Temple. Myanmar dikenal dengan sebutan negara 1000 pagoda. Salah satunya adalah di kota Bagan yang memiliki banyak sekali pagoda. Ada satu candi yang wajib anak-anak kunjungi, yaitu Candi Ananda. Karena candi ini disebut-sebut sebagai salah satu tempat yang paling indah dan sangat terawat. Saat anak-anak mengunjungi pagoda Ananda, nanti akan menemukan stupa yang berlapis emas. Yang ketiga adalah Sungai Aye Yarwadi. Sungai ini adalah salah satu objek wisata negara Myanmar yang recommended untuk dikunjungi. Selain itu, Sungai Aye Yarwadi merupakan sungai terpanjang yang ada di Myanmar. Hulu sungai ini dimulai dari ketinggian Himalaya yang melalui Myanmar dan berakhir di Laut Andaman. Nah anak-anak, sekarang Pak Fat lanjutkan. Untuk negara berikutnya adalah negara Vietnam. Negara Vietnam juga mendapat julukan sebagai negeri naga biru karena negara ini berkembang maju dengan pesat. Di kawasan Asia Tenggara, Vietnam berada di semenanjung Malaka. Dengan batas sebelah utara adalah Republik Rakyat Cina, kemudian sebelah selatan Laut Cina Selatan, sebelah barat Kamboja dan Laos, kemudian sebelah timur adalah Laut Cina Selatan. Negara ini mempunyai luas wilayah 331.114 km persegi. Kenampakan alam yang berada di Vietnam. Sebelah barat, tanah tinggi Tonkin Timur dengan puncak tertinggi adalah Gunung Phan Xipang dengan ketinggian 3.143 meter di atas permukaan laut. Kemudian wilayah daratan pantai yang memanjang di bagian timur Laut Cina Selatan. Terdapat delta Sungai Mekong. Selain itu juga dataran rendah yang dialiri oleh Sungai Merah yang menjadikan tempatnya subur untuk pertanian. Potensi ekonomi negara Vietnam. Yang pertama, pertanian di daerah delta Sungai Merah, Sungai Mekong, dan sepanjang dataran pantai. Kemudian hasil pertaniannya berupa beras, kopi, karet, teh, dan tembakau. Selain itu, juga memiliki hasil pertambangan berupa emas, biji besi timah, dan fosfat. Suku bangsa negara Vietnam. Yang pertama adalah suku Viet sebagai suku asli Vietnam. Kemudian suku Thai dan suku Hmong. Bendera negara Vietnam. Bendera yang dimiliki negara Vietnam berwarna dasar merah yang melambangkan pertumpahan darah, perjuangan, dan kesuksesan revolusi Vietnam. Sementara itu, bintang kuning menandakan kepemimpinan Partai Komunis Vietnam. Bintang dengan 5 sudut itu juga melambangkan 5 golongan pembentuk sosialisme, yaitu cendekiawan, petani,
tentara, buruh, dan pemuda. Lagu kebangsaan yang berjudul Tien Quan Cha ya, atau The March to the Front, yang menggambarkan barisan para tentara dan lagu kemajuan para tentara di Vietnam. Kemudian sistem pemerintahan negara Vietnam adalah Republik Sosialis dengan presiden sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahannya. Presidennya saat ini adalah Tran Dai Quang. Vietnam beribu kota di Hanoi. Kemudian mata uang negara Vietnam adalah dong, dan mayoritas agama yang dianut oleh penduduknya yaitu Buddha dan Katolik. Bunga negara yang menjadi simbol negara Vietnam adalah bunga lotus. Berbeda dengan teratai, bunga lotus atau Nelumbo nocifera atau bunga seroja memiliki kelopak bunga yang lebih lebar seperti bunga mawar. Macam warnanya juga beragam, ada pink, kuning, dan juga putih. Daunnya memiliki dahan yang menjulang naik di atas permukaan air. Kemudian flora khas di sana adalah mangrove dan rumput tropis. Sedangkan faunanya adalah berang-berang, harimau shaola, macan kumbang, buaya, dan juga berbagai serangga. Selanjutnya, di sana juga terdapat tempat-tempat destinasi wisata yang terkenal. Antara lain yang pertama yaitu Halong Bay. Lokasi Halong Bay sudah tersohor hingga mancanegara. Halong Bay sendiri berlokasi di Vietnam Utara dekat dengan perbatasan Cina. Bisa dikatakan Halong Bay termasuk salah satu keajaiban alam dunia dan dinyatakan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1994. Kemudian yang kedua adalah Sapa Terrace, adalah sebuah kota di Vietnam yang terletak tidak jauh dari perbatasan Cina. Sapa terkenal dengan sawahnya yang indah nan hijau. Kalian bisa menemukan hamparan teras sering sawah super hijau di lembah Muang Hoa antara kota Sapa dan Gunung Phan Xipang dengan background hutan bambu yang lebat. Selain itu, ada kota tua Hoi An, adalah sebuah kota yang bersejarah yang memiliki peran penting sebagai jalur perdagangan Asia dan Eropa selama abad ke-17. Di sini bisa menjelajahi keindahan arsitektur kuno khas Jepang, Cina, bahkan Eropa. Tak heran karena nilai sejarah dan arsitekturnya yang tinggi, Hoi An juga dijadikan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1999. Selanjutnya adalah negara Timor Leste, ya, sebagai negara terakhir anggota ASEAN yang kita pelajari. Mendapat julukan sebagai negara bumi Lorosae, yang artinya pemandangan pantai dan pegunungan yang indah. Batas negara dari Timor Leste, sebelah utara adalah Selat Ombai, Selat Wetar, Laut Banda, dan negara Indonesia. Sebelah selatan adalah Australia dan Laut Timur. Sebelah barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Dan sebelah timur adalah Laut Arafuru. Negara ini mempunyai luas wilayah seluas 14.609 km persegi. Kenampakan alam yang ada di negara Timor Leste, sebagian besar wilayah Timor Leste berupa pegunungan, dengan gunung tertinggi adalah Gunung Tatamailau dengan ketinggian 2.963 meter di atas permukaan laut. Kemudian memiliki daerah pantai yang bergunung-gunung yang terdapat di bagian utara. Di bagian selatan berupa dataran pantai yang luas dan rawa-rawa bakau.
Potensi ekonomi di negara Timur Leste, pertanian menghasilkan padi, jagung, sayur, kentang, dan kacang-kacangan. Sedangkan ada perkebunan menghasilkan kayu cendana, kopi, cengkih, lada, dan kelapa sawit. Dan juga menghasilkan potensi tambang berupa minyak bumi, emas, dan juga mangan. Kemudian suku bangsa negara Timur Leste, mayoritas adalah suku Timur. Selain itu ada suku Belu dan juga suku Galo. Timur Leste beribu kota di Dili. Bentuk pemerintahannya adalah pemerintahan republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Presidennya yang sekarang adalah Francisco Guterres. Mata uang negara Timur Leste sama dengan Amerika, yaitu dolar Amerika. Sedangkan masyarakat di sana mayoritas beragama Kristen. Selanjutnya, bendera nasional Timur Leste. Benderanya berwarna merah, hitam, kuning, dan ada bintang terang di tepinya. Tanda dan warna bendera memiliki makna yang disesuaikan dengan konstitusi yang ada di Timur Leste. Ya, merah menandakan perjuangan menuju kemerdekaan, sedangkan hitam menandakan ketertutupan yang harus dilawan. Kuning menandakan sisa-sisa kolonialisme dalam sejarah Timur Leste, sedangkan bintang terang melambangkan penunjuk jalan yang benar dan perdamaian. Lagu kebangsaan Timur Leste adalah Patria, yang menggambarkan kemerdekaan dan kejayaan Timur Leste. Selanjutnya, bunga nasional adalah bunga sepatu. Kemudian flora khas di sana yaitu cendana, perdu, kayu merah, dan anggrek. Nah, di bawah ini ada contoh gambar pohon cendana ya, yang dimanfaatkan kayunya untuk aroma dan obat-obatan. Kemudian ada fauna yang khas di sana yaitu buaya, kuskus tutul, rusa, monyet, kakak tua, lumba-lumba, paus, babi hutan, biawak, dan kakawak, juga lori. Nah, di bawah itu ada gambar buaya dan juga kuskus tutul di negara Timur Leste. Selanjutnya, tempat wisata terkenal. Yang pertama ada situs patung Yesus yang terbesar ketiga di dunia di Cristo Rei. Cristo Rei di Dili adalah patung Yesus yang dihadiahkan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat Timur Leste pada tahun 1996 saat masih menjadi provinsi bagian Indonesia. Patung ini memiliki ketinggian 27 meter dan patung ini tampak elok dipandang dari kejauhan maupun dari dekat. Kemudian Gunung Ramelau. Gunung Ramelau memiliki ketinggian 2.986 meter di atas permukaan laut. Adalah puncak tertinggi di kawasan Timur Leste. Para wisatawan bersemangat untuk menanti matahari terbit di puncaknya. Saat awan menyelimuti perbukitan, tersibak hangatnya sinar mentari, menjadikan pemandangan yang sungguh amat menakjubkan. Kemudian ada pemandian air panas Marobo. Kalian akan disuguhi pemandangan sawah dan pepohonan yang rimbun. Ketika udaranya semakin dingin, artinya kamu sudah mendekati Marobo. Ada dua tempat yang harus kamu singgahi di Marobo, yaitu pemandian sumber air panas dan tempat untuk bersinggah karena memiliki pemandangan alam yang sungguh menakjubkan.
Nah, anak-anak, itu tadi 4 negara yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.